wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Basyarewan, NIM 22135005, Prodi Muamalah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Perjanjian Perkawinan dan Sebab Akibat Hukum. Pembahasan pertama mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan. Ruang lingkup perjanjian perkawinan akibat hukum mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami agar perjanjian ini dapat berfungsi secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut ada beberapa poin dalam ruang lingkup tersebut. Yang pertama ada pengaturan harta bersama. Pengaturan harta bersama, perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk mengatur harta yang diperoleh selama pernikahan, termasuk pemisahan harta pribadi dan harta bersama. Hal ini menjadi krusial untuk menghindari sengketa harta di kemudian hari, terutama dalam kasus perceraian. Dan yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Perjanjian ini dapat menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanggung jawab finansial, pengelolaan aset, dan dukungan emosional. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap status hukum. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dokumen hukum yang dapat digunakan dalam proses hukum jika terjadi perceraian atau konflik. Hal ini membantu mengklarifikasi status hukum masing-masing hingga pihak dan mengurangi ketidakpastian. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian perkawinan dapat menjadi pedoman untuk penyelesaian sengketa, mengurangi potensi konflik, dan mempercepat proses hukum. Dan yang kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga. Perjanjian ini juga dapat mencakup ketentuan yang melindungi hak-hak pihak ketiga, seperti anak-anak dari pernikahan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga dalam hal pembagian harta. Dan yang keenam, kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun daerah. Ketidaksesuaian dapat mengakibatkan ketidaksahnya perjanjian. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, aspek psikologis dan sosial. Selain aspek hukum, perjanjian perkawinan juga mempengaruhi dinamika hubungan pasangan. Kesepakatan yang jelas dapat membantu menciptakan kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik di antara pasangan. Berikut pembahasan mengenai definisi perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami istri, baik sebelum maupun selama pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta, tanggung jawab finansial, dan aspek-aspek lain dalam hubungan pernikahan. Akibat hukum dari perjanjian ini mencakup efek yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan tersebut, yang dapat berpengaruhi pada pembagian harta, status hukum masing-masing pihak, serta perlindungan hak-hak anak dalam hal terjadi perceraian atau perselisihan. Dalam konteks hukum, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dokumen legal yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk menciptakan tatanan yang lebih stabil dalam kehidupan keluarga. Ada beberapa syarat dalam perjanjian perkawinan. Dan yang pertama itu ada kesepakatan bersama, yang kedua bentuk tertulis, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, keempat jelas dan terperinci, kelima tidak melanggar ketertiban umum.
ada juga beberapa halangan. Yang pertama, kurangnya kesepakatan. Dua, kekurangan pengetahuan hukum. Ketiga, syarat hukum yang tidak terpenuhi. Keempat, isi yang bertentangan dengan hukum. Ada beberapa ketentuan perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Dan yang pertama, dalam pasal 29 kompilasi hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau selama pernikahan. Kedua, dalam pasal 30, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Ketiga, dalam pasal 31, harta yang diatur dalam perjanjian dapat mencakup harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Akibat hukumnya, yang pertama, harta bersama. Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Kedua, pembagian harta. Dalam hal perceraian, harta akan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Dan yang ketiga, kepastian status harta. Harta yang ditetapkan sebagai harta pribadi tidak akan dicampuri oleh harta bersama. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama, dalam pasal 147 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam akta notaris. Yang kedua, pasal 148 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur pembagian harta selama perkawinan. Dan yang ketiga, dalam pasal 149 menekankan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Akibat hukumnya, yang pertama, harta bersama. Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian. Kedua, keberlakuan perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat hukum dianggap batal dan tidak mengikat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pemberian kuasa. Perjanjian dapat memberikan kuasa kepada salah satu pihak untuk mengelola harta bersama. Sekian dari presentasi makalah saya tentang perjanjian perkawinan dan sebab akibat hukum. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.